Tapi karena saya cuma punya satu, do or die saya di sini, saya nggak punya pilihan lain lagi. Saya tuh orang yang kalau ditanyain kayak begituan, saya selalu ngomongnya tuh profit dulu. Passion itu tuh privilege untuk orang-orang yang sudah selesai dengan keuangan menurut saya. Ada nggak sih momen di mana Kak Ori kayak yang wah ini kayak berat banget nih. Momen terberatnya apa tuh? Nah, musuh paling utama itu adalah orang-orang lingkaran satu kita, which itu keluarga. Gimana Kak Ori berarti menghadapi itu semua? Karena itu kan deket. Mungkin kalau lagi banyak yang aku pengen bikin usaha, tanya ke diri sendiri, lu kuat nggak digebukin? Ya. Karena petarung jalan gitu, dapat ilmu kena gebuk. Ya. Kenapa? Nggak kuat. Nggak semua orang kuat digebukin. Ya pembelajaran saya tuh growth ada dua ya hari ini ya. Growth by survival sama growth by design. Berarti ini sekarang Flux ada berapa pilar nih? 7 pilar bisnis, di bawah total itu sudah ada 33 company. Wow. Itu hampir beberapa kali tuh mau berhenti, Fit. Kayak udah mau give up, kayak udah deh, apa udahan aja ya. Selamat datang kembali di podcast BSD Bisnis sama David Gan. Hari ini saya kedatangan seorang bintang tamu yang beliau itu dikenalnya adalah sebagai suhu marketing. Bahkan sampai kostumnya hari ini sudah jadi suhunya mas marketing. Kita kenalan dulu sama Ko Yohanes Auri. Oke, halo. Thank you lo. Iya. So thank you so much untuk udah dateng ya. Kita kontak-kontakan udah lumayan lama. Saya belajar ilmunya Kak Auri juga nih. Jadi dulu saya dengar Kak Auri nyebarin proposal ya ke banyak perusahaan. Berapa yang disebar, berapa yang tembus? 100 fax waktu itu, satu yang tembus. 100. 1 banding 100. 1 banding 100. Tapi ternyata satu itu mengubah hidup ya. Iya. Satu aja. Karena kita cuma butuh satu pecah telur, habis itu sisanya yang lain. Betul. Udah dengan gampang lah ya. Iya. Begitu juga dengan pepatah mengatakan gini kan, dapetin 1 miliar pertama dulu. Betul, 1 miliar pertama udah dapat, sisanya katanya lebih gampang lagi dapetinnya. Nggak tahu benar atau enggak. Benar. Setelah mendapatkan 1 miliar pertama itu benar gak buat Kak Auri? Iya sih. Iya. Pecah telur dulu ya. Pecah telur dulu 1 miliar pertama lah. Saya itu orang yang mempraktekin, jadi dari banyak narsum kan saya mulai podcast ini mulai dari orang-orang yang saya kenal dulu, Kak Auri. Terus orang-orang yang tidak saya kenal tapi saya pengen invite tuh saya pokoknya lempar DM dulu aja. Betul. Dibalas apa enggak, oke apa enggak, paling parah kan dicuekin. Ya. Itu udah paling parah. Tapi kalau misalnya ada satu yang bilang iya kan, saya seneng kan. Kak Auri adalah salah satunya yang hari ini kebetulan orang yang ngajarinnya yang respon gitu kan. Iya. Betapa anehnya semesta ini ya. Karena kalau misalnya audiens mau tahu, saya sama Kak Auri kita itu belum pernah ketemu sebelumnya, belum pernah ada kerja sama apapun sebelumnya. Saya bener-bener cold DM kan Kak Auri. Dan ternyata setelah podcast yang mulai jalan, nggak tahu Kak Auri bisa notice dari mana sih kan, DM itu? Kan keterima klip potongannya kan masuk tuh. Oh, okay. Beberapa tuh gitu kan. Terus habis itu kayak, oh ya lupa ya gitu kan. Mesti coba aja masuk ke David juga nih gitu. Udah waktu itu coba DM lagi, kita lanjutin lagi gitu kan. Karena emang saya baru terusin podcast ini juga, maksudnya baru pede juga kan. Mungkin 3 bulan yang lalu kali ya. Jadi kadang butuh tunggu dulu deh karena pengen itu ketika diundang sama orang pun juga ketika kita tuh sudah ready kan pasti beda hasilnya kan. Iya. Thank you so much. Kita express banget ya. Janjiannya mungkin cuma seminggu. Langsung deal jalan tuh. Itu kalau eksekutor tuh deal gas gitu ya. Iya betul. Harus gercep lah tempatnya. Gercep. Nah, Kak Auri, kan Kak Auri tuh di podcast mana-mana tuh sering share tuh bahwa mulainya tuh dulu dari 4x4 kamar kosan gitu ya. Nah, saya pengen tahunya itu dari semua cerita itu kan yang banyak orang tahu dari kamar 4x4 itu tahu-tahu kirim fax 1 gol langsung deal sukses gitu kan. Nah, yang mereka nggak tahu kan perjalanannya ini tidak segampang itu. Pastinya. Ada nggak sih momen di mana Kak Auri kayak yang wah ini kayak berat banget nih. Momen terberatnya apa tuh? Momen terberatnya tuh ketika kita lagi ngejalanin sesuatu belum kelihatan hasilnya. Nah, itu yang momen paling beratnya sih. Apalagi justru ketika kita lagi ngerjain sesuatu, kita pasti berpegang dong pada mimpi kita. Ini yang akan kita jalanin. Nah, tapi ketika pas jalanin, pasti akan ada banyak banget yang belum percaya dengan bisa jadi nyata atau enggak, bisa kejadian atau enggak. Nah, musuh paling utama itu adalah orang-orang lingkaran satu kita, which itu keluarga. Justru itu paling berat. Mungkin kalau kita dengar temen yang ngomong, lu gini atau gini, ya udah biasa. Karena kita paling ketemu dia cuma mungkin sebulan sekali, setahun sekali gitu. Tapi kan kalau orang di dalam lingkaran keluarga itu kan yang paling berat, Fit gitu. Betul. Jadi at the time momen yang paling benar-benar berasa
paling bikin tekanan paling gede itu adalah dari keluarga. Ya, Itu. apalagi kalau keluarga nggak punya visi yang kan kita kadang pemimpi itu ya melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain dan ketika mereka melihat kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan mereka, dianggapnya kayak orang gila kan. Iya, Gimana kok Auri berarti menghadapi itu semua karena itu kan deket. Iya. Jujur berat 2 tahun belakang waktu mulai bisnis itu tahun 2006 sampai 2008 itu 2 tahun itu fase-fase harus berpegang teguh pada pendirian sendiri, nggak bisa ini yang terbaik. Karena banyak banget hentakan-hentakan yang tekanan terutama ya, mana belum sesuai hasilnya gitu. Ya dari orang tua lah yang paling berasa. Makanya itu ya mungkin kita kan lahir dari Asian parent gitu kan. Mereka sebenarnya tujuannya baik. Gitu. Kemarin juga sempat nanya kan, Mi kenapa sih waktu Anas masih mulai usaha, kenapa bukannya disupport malah nih begini kapan hasilnya apa segala macam. Walaupun jawabannya bilang ya karena Mami kan nggak kepengen Koko udah ngelakuin sesuatu belum ada hasil di situ terus. Dia bilang gitu ya kan, maksud tujuannya baik gitu kan. Betul. Tapi kadang kita kalau bayangin kalau anaknya bukan tipe yang survive, yang semakin ditekan semakin dia maju ke atas kayak batu ibarat kata plung jatuh loh gitu kan, ngomongnya dia bilang begitu gitu kan. Tujuannya baik gitu kan, cuma ya kita sama-sama tahu tipe orang tua zaman dulu kan tidak seperti kita sekarang. Betul. Kita punya anak, kita support mereka. Betul. Gitu, walaupun kayak anak saya lagi demen banget bola. Mimpinya itu adalah pengen bisa, agak berat sebenarnya antara satu sisi mau dukung atau enggak tuh sekarang kayak ini berat juga nih gitu kan. Mimpinya pengen bisa nanti bertanding wakilin Indonesia ke U17 atau U berapa. Wah, PR juga gitu kan. Cuma berkaca kayak jangan jadi kayak orang tua zaman dulu ya. Betul. Gitu, tetap support. Ya udah, jadi support kamu. Iya. Gitu kan, do the best aja. Setidaknya itu aja. Iya. Nah, kok Auri kan adalah orang yang berarti di masa-masa sulit itu, you pegang passion tuh, instead of profit. Nah, saya tuh orang yang kalau ditanyain kayak begituan, saya selalu ngomongnya tuh profit dulu. Passion itu tuh privilege untuk orang-orang yang sudah selesai dengan keuangan menurut saya. Nah, kalau Auri kan waktu itu justru berkutat dengan keuangan, tapi tetap pegang teguh passion. Apa yang bikin itu bisa sekuat itu untuk pegang? Do or die sih. Prinsip itu sih yang dipegang sih. Karena saya kan kuliah di BINUS DKV. Yang bisa saya lakukan itu adalah menciptakan sebuah karya. Jadi saya nggak ada pilihan lain lagi untuk misalkan beda lain cerita kalau kadang saya ngeliat gini, orang kadang jauh lebih sukses ketika yang dia punya itu cuma satu. Do or die-nya dia di sini. Orang kadang lebih banyak gagal kalau dia tuh awal-awal nih punya ada 3. Misalkan kayak nih waktu itu mungkin kalau saya lahir dari keluarga berada, mau usaha bikin desain grafis sendiri, Flux sendiri, atau mau buka restoran, papi kasih modal, atau buka toko atau apa, mungkin pilihan 5 mungkin bisa gagal semua kali. Tapi karena saya cuma punya satu, do or die saya di sini, saya nggak punya pilihan lain lagi. Jadi benar-benar maksimalin ini iya atau enggak. Lihat prinsip yang saya pegang. Walaupun sekarang baru diversifikasi jadi satu universe sendiri gitu kan. Punya banyak usaha di bidang ini beda-beda. Gitu kalau dulu karena nggak punya banyak pilihan, do or die saya di sini. Jadi pembelajaran saya itu adalah fokus satu sampai dia gede banget. Akhirnya kita bisa diversify. Bukan diversify dari depan itu udah banyak banget yang dikerjain gitu ya. That's really cool. Nah di awal-awal kalau Auri kerja kan semuanya serba sendiri tuh. Kita bilangnya CEO, Chief Everything Officer. Udah tahu, Chief Everything Officer semuanya. Jualan sendiri, ngedesain sendiri, ya kan, present proposal sendiri, nego sendiri gitu. Nah, kan sampai di satu titik tuh mentok tuh. Banyak teman-teman juga yang di industri kreatif kan, di creative industry itu mereka akan dari memang merekanya yang jadi talent, merekanya juga as the business. Sampai di satu titik tuh pasti ada, wah udah nggak kuat lagi nih, udah penuh. Tangan saya penuh, kaki saya penuh, kepala saya pun penuh. Di titik mana kok Auri mulai bangun tim, delegasi, bikin sistem tuh di kapan sih? Jadi gini, segala sesuatu yang kita lakukan itu tadi kan prinsipnya jelas di awal, do or die. Ya, kalau buat orang yang baru bangun usaha, coba mikirin bagaimana menjebak diri sendiri supaya ada di situasi do or die. Selama kita masih punya pikiran kayak contoh, saya pernah ketemu PT saya, dia sebenarnya bagus. PT saya ini orang pintar. Tapi di otak dia itu selalu, saya bahkan sampai ngomong. PT ini personal trainer di gym personal di gym gitu kan. Saya bilang, Kak,
aku kasih saran ya. Kalau kakak jalanin bisnis ini, kakak harus benar-benar do or die kakak ada di sini. Jangan pernah di otak kakak mikir, oh nanti mau jualan empek-empek, nanti mau jualan ini, mau jualan ini. Selama di otak masih ada pemikiran bisa ini, susah untuk sukses. Yeah. Jadi bagaimana pola pikirnya itu do or die-nya adalah di PT ini. Kalau ini nggak berhasil, mati. Gitu, karena beda loh. Ketika kita membuat situasi kita benar-benar ada do or die, itu otak kita semua berpikir bagaimana kita bisa hidup gitu, karena nggak ada orang yang mau mati ibaratnya gitu. Betul. Setiap manusia itu punya satu insting survival mode. Oke. Nah survival mode ini yang harus dikeluarin dari diri kita ketika kita lagi mau membuat suatu usaha. Ketika kita udah tahu do or die-nya, apa yang saya lakukan itu adalah jangan sampai kita melakukan sesuatu itu nggak ada batas timeline-nya. Jadi saya udah ngomong ke diri saya sendiri, 2 tahun adalah waktu saya untuk menjadi Chief Everything Officer. Oke. Habis itu saya udah tahu di tahun kedua, ya tahun 2 saya bilang saya udah harus punya 2 menuju 3 tepatnya. Saya sudah harus punya desainer. Itu orang yang saya cari pertama kali. Kenapa? Karena waktu saya habis kebanyakan itu di desain. Jadi ibarat kata saya udah tahu nih kalau saya mau bikin bisnis saya gede, part mana yang ngabisin banyak waktu itu yang harus diisi sama orang-orang. Itu banyak orang berpikir ya gue kerjain sendiri sampai kapan? Tanya dulu ke diri sendiri. Betul. Kalau dia bilang ya gue nggak tahu, udah pasti tetot punya. Jadi tanya ke diri sendiri, gue mau ngelakuin ini semua sampai kapan? Karena kalau kita nggak tahu deadline-nya, kita tuh asik dengan kerja kita segala macam semua. Tahu-tahu, udah 5 tahun gue sendiri. 7 tahun. Apalagi kalau seneng sama dunianya ya, wah makin gak berasa tuh. Yes, gitu. Jadi menurut saya salah kalau sebagai pebisnis kita tahu, oke, kita mulai bisnis ini sendiri nih. Tapi kita harus tahu dulu kapan kita kasih deadline ke diri kita. Di titik ini kita sudah mau ada siapa dan itu harus jelas. Jadi waktu itu yang saya cari desainer dulu. Habis itu baru yang lainnya mulai merangkap ya. Tapi setelah kita masuk desainer kan nggak gampang. Kita mesti training dulu. Nih orang tesnya sama kita. Sama atau enggak, sampai udah bisa sama baru enak waktu kita untuk keluar ke yang lain-lain. Iya, itu rekrutmen segala macam juga masih sendiri tuh ya. Sendiri. Jadi masih Vice Chief Everything Officer, belum fully dipecat berarti ya. Belum. Nah, tapi itu kalau Aurel sebelum manage bisnis juga, jadi desainer itu punya desain yang taste yang bagus dan kemampuan desain yang bagus itu one thing. Manage business is another thing. Kalau Aurel pernah kerja sama orang nggak sih sebelumnya? Nggak. Cuma magang doang. Iya. Nah, itu keharusan dari kampus kan. Betul. Dulu semester 5 ya. Iya. Semester 5. Saya by the way untuk audiens yang belum tahu, saya juga di kafe. Jadi tadi kita ngobrol cepet nyambungnya ya. Cuma kalau Auri udah lulus, saya belum masuk kuliah zaman dulu ya. Nah, itu kalau belum pernah kerja sama orang, saya kan ada beberapa narsum tuh yang mereka ceritanya adalah saya pernah kerja kok sama orang sebelumnya, jadi itu menjadi landasan gitu kan. Sementara ada yang sampai momen tuh saya nggak pernah kerja sama orang, sampai saya nggak tahu manage bisnis. Bisa nggak ya saya kerja lagi sama orang dulu baru saya lanjutin bisnis gitu. Nah, yang saya pengen lihat di Ko Auri adalah apa yang Ko Auri rasain kayak nggak pernah kerja sama orang itu. Saya wish ada pengetahuan ini deh. Apa itu? Sebenarnya gini sih, orang yang pernah kerja sama orang itu kalau ibarat kata petarung, dia tuh sebagai petarung jalanan. Dia dapetin ilmunya itu tidak ada mentor, tapi dengan digebukin. Nah, orang-orang yang bangun usaha tanpa bekerja dulu, dia harus siap-siap. Mungkin kalau lagi banyak yang aku pengen bikin usaha, tanya ke diri sendiri, lu kuat nggak digebukin? Karena petarung jalan gitu. Dapat ilmu kena gebuk, oh begini caranya, bangkit lagi, setidaknya dia tahu satu jurus, habis itu jalan lagi, kena lagi, belajar jurus tonjok, disengkat, jatuh lagi nih, oh disengkat gitu kan, belajar jurus kaki, belajar jurus ini, kena sikut gitu kan. Jadi banyak banget orang-orang yang mau mulai usaha, kalau dia tidak pernah kerja sama orang, dia banyak kena masalah-masalah kayak tadi petarung jalanan. Nah, dapat ilmu justru dari sana. Salah atau enggak ada yang salah di dalam berbisnis. Cuma masalahnya kita kuat mental atau enggak. Banyak orang tiba-tiba dengan pede nih, maksud gini, saya banyak banget dapat orang-orang yang mau ngelamar kerja di Flux dulunya itu dia pemilik bisnis. Saya tanya gimana, dia bilang ya kok bangun bisnis tiba-tiba kayak kena tinju, kena segala macam, tiba-tiba dia menyerah, gue kerja aja sama orang. Banyak banget yang kayak gitu. Kenapa? Nggak kuat, nggak semua orang kuat digebukin loh.
Gitu. Jadi tanya ke diri sendiri, kalau emang nggak kuat, lebih baik lu kerja sama orang dulu, lu belajar jurus-jurus kungfunya. Oh begini nangkisnya, oh begini nangkisnya. Nanti udah jadi dia siap, baru mulai usaha nggak apa-apa. Itu pun nggak full dapetnya ya. Kan dia punya kitab rahasia tuh orangnya. Betul. Tapi setidaknya tidak digebukin di jalanan. Iya. Gitu. Sudah dapat dulu ilmunya. Dan bahkan kalau saya bilang digebukinnya dalam tanda kutip bukan digebukin dari luar doang loh. Iya. Dari dalam juga betul. Kan. Ada drama-drama di dalam. Ditipu sama karyawan begini ternyata. Betul, bukan cuma berbisnis bertarung dengan kompetitor doang ternyata digebukinnya ya. Di dalam tuh ternyata duit gue bisa bocor di sini gitu. Iya. Nah, itu berat. Itu berarti kan berkembang tuh kok. Dari dulu namanya idenya Flux ya namanya. Pertama dari Flux Design dulu. Flux karena Design. kan cuma di grafis doang. Habis itu shifting jadi idenya Flux. Idenya Flux. Karena kita jualan ide. Betul. Gitu. Sekarang jadilah Sekarang FCU. jadi Flux Creative Universe. Iya. Itu di titik apa jadi transformasi kan bentar yang satu-satu ya. Yang paling gede transformasinya yang dari mana ke mana? Yang paling berasa banget. Kita bilang transformasi ada dua nih kalau saya bagi shiftingnya. Satu transformasi yang karena kepepet itu dari Flux Design ke idenya Flux. Mau nggak mau kita harus berubah. Karena kalau nggak berubah bisnis bisa ditutup. Itu lumayan berat. Tapi ketika dari idenya Flux ke Flux Creative Universe bukan atas dasar kepepet. Beda nih. Kalau dulu waktu itu berubah karena kepepet, jadi udah pernah tahu, jangan lagi dia berubah ketika kondisi keuangan udah mulai tipis. Nggak enak banget. Nggak enak. Berat hidupnya banget. kepepet terus jadinya. Hidupnya kepepet terus. Nah dari idenya Flux ke Flux Creative Universe itu dasarnya itu justru karena saya sudah tahu uang ini sudah banyak, mau dikemanain, diversifikasinya kemana. I see. Beda thinkingnya gitu kan. Makanya ketika pas jadi Flux Creative Universe jalannya enak. Gitu karena bukan dasar kepepet. Banyak orang dia tahu nih, udah banyak nih, bisnisnya udah berhasil, udah di sini aja, duit biarin aja, nggak usah dikelola lagi. Banyak yang gitu juga. Betul. Kan. Tapi kok saya mikir nggak bisa, ini harus do something, karena saya nggak kepengen jadi kayak dulu lagi, tiba-tiba duit habis tergerus berubah, udah telat, capek. Pembelajaran saya tuh growth ada dua hari ini ya, growth by survival sama growth by design. Betul. Betul. Jadi ada growth yang by survival ya itu udah nggak mau kepepet. Mau harus berubah. Tapi masa hidupnya harus kepepet begitu terus, ya kan? Jadi ada satu titik tuh kita harus transform menjadi growth by design, di mana kita sudah merencanakan perubahan ini. Nah, berarti yang FCU ini udah growth by design. Mungkin kalau dikasih kata slangnya ya, kalau dulu Flux itu growth by kepepet, dari idenya Flux ke Flux Creative Universe, growth-nya by pas-pasan. Pas-pasan tuh gini, pas ngeliat ada bisnis bagus, invest. Pas ngeliat ada kayaknya ada bisnis AI bagus nih gitu ya kan, cedar, invest aja udah. Growth-nya seadanya aja. Ada bisnis bagus, ada duitnya nggak? Ada. Growth-nya seadanya aja ya. Pas-pasan ya. Mau ini pas ini ada bisa. Bercanda. Duitnya Kohori gimana sekarang ya? Pas-pasan aja. Pas-pasan. Pas pengen beli Ferrari, ada. Betul lagi. Itu kalau trace back tuh biasanya kan kalau di dunia kayak begini kita selalu ingat itu first clientnya kita kan, Kohori. Mungkin first clientnya Kohori masih ingat gak sih sama Kohori? Ingat banget, itu gak akan bisa dilupain. Mereka masih ingat sama Kohori ya? Saya bahkan yang datangin mereka. Oke. Dan saya mau mengucapkan terima kasih. Gitu. Ada dua. Klien yang datang dari Tuhan kasih sama klien yang saya cari sendiri. Hanya ada dua yang saya ingat pertama-tama. Oke, ceritain. Klien yang datang dari Tuhan itu adalah dikasih sama Tuhan untuk si ibu ini namanya Ibu Desi. Wah, itu masih ingat banget. Bahkan ini tuh benar-benar kalau saya selalu begini, ketika saya mau melakukan sesuatu, saya akan minta ke Tuhan doa, minta tanda. Karena bagi saya apapun yang kita lakukan itu harus dengan si izin Tuhan dulu. Kalau Tuhan udah izinin, saya yakin perjalanan itu akan nggak mulus-mulus banget, tapi ketika jatuh pun Tuhan tolong, gitu, nggak dibiarin tuh tergeletak lah. Jadi waktu itu juga sama, balik lagi kan permasalahan orang tua. Kalau lu udah lulus kuliah belum ada kerja sama orang tar dulu masih pengen nurusin Flux nih bener gini, begitu terus. Akhirnya saya bilang, Tuhan let's make a deal. Kalau sampai akhir bulan ini Januari waktu itu, kalau sampai akhir bulan Januari Tuhan nggak ngasih kerjaan, kerja sama orang. Tapi kalau Tuhan pengen saya nurusin Flux, kasih saya satu kerjaan. Dan tanggal 26 Januari dikasih kerjaan dari Tuhan, ibu ini dari gereja.
Dia bikin, dia punya usaha asosiasi perbankan yang isinya itu bos-bos gede semua. Tugas saya itu adalah ngedesain invitationnya, desain backdropnya, desain buku tahunannya jadi yearly booknya gitu. Terus sama animasi pembuka openingnya. Itu dapat dari dia. Wow. Tiba-tiba dia kontak, Anes, dia bilang itu kan, kalau orang dia manggilnya Yohanes, taunya Anes. Nes, tante mau bikin buat usaha tante gini, bisa nggak bantuin? Dia bilang itu kan, boleh banget, gue bilang itu kan. Itu dapat dari dia satu. Wow. Jadi given. Itu memang sudah jalannya dan sinyal yang diberikan ya. Sinyal diberikan. Yang kedua? Yang kedua yang tadi, kirim 100 fax. Itu. Telepon 1 tembus Adi Realty Property. Wah, yang tembusnya bukan kaleng-kaleng lagi ya. Waktu langsung project Adi Realty bikin logo. Sampai sekarang masih ada gedungnya. Jadi setiap gedung itu ingat ini karya gua nih. 100 fax pertama. Memorable banget itu ya. Memorable banget. Memorable banget. Perjalanan terus sampai di titik sama Om Ded. Itu berarti waktu Om Ded masuk itu Flux di area mana tuh? Flux sudah jadi grup holding. Udah di jadi 2021. FCU-nya udah jadi ya? Oke. Om jadi Om Ded 2023. masuk di FCU ya? Yes, betul. I see. Betul. Nah, kalau misalnya itu bisa diulang lagi, kan mungkin dulu masuk belum dengan pengetahuan investment seperti sekarang dong. Ya kan? Apalagi udah banyak akuisisi, banyak ini pasti ilmunya udah beda. Karena kan gini, audiens saya juga mungkin banyak yang ditawar sama investor, bisnisnya dan lain sebagainya kan. Apa yang Ko Auri lihat, harusnya gue tahu ini sebelum Om Ded masuk. Ada nggak? Bukan tentang cengli nggak cengli ya, tapi I wish I know this sebelum Om Ded masuk. Oke, sebenarnya gini sih. Ketika ini, yang paling enak ketika ada satu orang masuk, kita sebut investor gitu misalnya. Bisnis kita tuh ibarat kata tuh jadi kayak naik lift. Nah, banyak banget orang-orang yang berpikir, kayak saya termasuk dulu juga gitu. Gue bisa ngelakuin ini sendiri. Gue gak mau ada orang lain di dalam bisnis gue. 100% punya saya. 100% punya saya. Iya. Wes gitu kan. Dulu begitu juga prinsipnya. Tapi ketika saya sudah merasakan, itu enak banget. Yang tadinya mungkin butuh waktu lama. Saya selalu bilang ke partner-partner saya. Gitu. Kamu beruntung masuk di dalam Flux Creative Universe. Saya kasih tahu kamu. Gitu. 1M pertama saya tuh mungkin waktu itu butuh 6 tahun, 7 tahun. Dan kamu bisa dapetin jauh di atas 1M dalam waktu belum 1 tahun. Jadi time frame-nya itu yang makin cepat. Nah itu yang I wish saya tahu duluan. Karena dulu masih beranggapannya gue pegang sendiri aja. Lama gak apa-apa. Idealisnya begitu sendiri. Sekarang ketika tahu Om Deddy masuk terus habis itu saya berinvest ke banyak company. Gila. I wish it happen sooner berarti ya. Iya. I see. Jadi ternyata kan kita itu tuh soalnya mungkin juga didikan zaman kita dulu tuh kita pengen semuanya punya sendiri. Betul, itu yang juga gak diajarin orang tua kan. Zaman dulu kita kalau denger lagu aja mana mau streaming, kita download MP3-nya. Mau asli mau bajakan kan kita itu tetap pengen punya kan. Sama lagi angkatannya kan. Jadi udah apa ya, rasa ingin memiliki itu besar. Sehingga kita kadang nggak berhasil untuk ngelihat orang lain ketika masuk itu punya added value yang bisa skyrocket bisnis ini dengan begitu cepat gitu ya. Berarti ini sekarang Flux ada berapa pilar nih? Ada berapa? Total kita ada 7 pilar bisnis yang ditambah baru kemarin kan saya baru invest ke bisnis AI dan tech. Getco. Ya, Getcore namanya. Jadi 7 pilar bisnis di bawah total sudah ada 33 company. Wow. Oke. Nah, ngegerakinnya itu berarti holding kan? Ngegerakin holding itu sendiri supaya satu arah gimana sebagai kapten? Itu yang susah sekarang. Jadi dan saya ngeliat gini, setiap kita berbisnis di masuk fase-fase baru, kita akan mengalami permasalahan yang baru. Itu yang menjadi tantangan terberat saya. Gimana bikin semua itu bergerak satu tujuan. Itu agak beda. Karena satu company aja tuh udah banyak orang yang tidak berhasil. Bener. Ini ada 8 pilar. Jadi itu maksudnya masing-masing mereka ada leader, mereka akan ikutin arahannya atau Ko Auri bebasin. Jadi sekarang inti pokoknya kalau sekarang itu saya lebih banyak nyebarin kru itu tuh ke samping. Ibarat kata kalau gampang yang ngambil tekniknya Marvel. Saya punya banyak jagoan-jagoan. Nah jagoan-jagoan ini kan mungkin bisa jadi jagoan ini ada yang
buat apa sih nyelamatin orang gitu ya kan? Udah gue di sini aja deh. Itu kan kadang kita mesti ngubah mindsetnya dong. Lu tuh dikasih kekuatan gini, tujuannya itu adalah satu, untuk menyelamatkan dunia. Jangan lu pakai kekuatan lu untuk kepentingan diri lu sendiri. Itu kan yang udah beda. Oke, dia udah tahu nih skill dia, keberadaan dia untuk apa. Ketika ngadepi musuh yang gede, bisa jadi dibilang gini, kan udah ada si Iron Man, ngapain gue ikutan bertarung gitu. Kadang ada kayak gitu juga kan. Kagak bos, kita tetap butuh you, itu bilang gitu ya kan. I see. Small part you bisa impactnya gede juga ke yang lain. Nah itu tuh Battlefieldnya berbeda. Menggerakkan jagoan untuk mengalahkan satu musuh besar, itu butuh effort yang lebih besar juga. Thanosnya nih ya. Kalau Anda Iron Man lawannya satu lawan satu, betul. aman. Tapi kalau ngeliat ada yang kalah, mental nanti pasti down dong. Ini dia hanya kalah loh, hilang gitu kan. Nah gue, dia bilang gitu kan. Jangan menyerah dulu, gitu-gitu loh. Jadinya PR-nya agak beratnya ke sana. I'm a big fan of Marvel as well, by the way. Kalau dari saya sendiri sih penasaran. Ko Aury kalau misalnya melihat dirimu sebagai di Marvel Universe, kan you ngambil Marvel Universe kan sebagai reference kan. Siapa? Nick Fury. Rekruter. Dia kan tugasnya mata gitu boleh satu ya. Gitu kan. Kan dia tugasnya ngumpulin semua kan. Gitu. Iron Man segala semua. Ya kan. Itu sama kayak di film Marvel kan. Ada kan yang pas di part Iron Man Bapak pecahan bagi dua kubu kan, Civil War kan. Iron Man versus Captain America. Gitu. Itu kan itu terjadi juga gitu. Maksudnya it happens juga gitu. Kubu ini emang kubu ini beda pendapat segala macam. Ya tugas kita menyatukan lagi semuanya menjadi Avengers. Udah fix. I see. Ada nggak filosofi di Marvel Universe, Cinematic Universe ini yang secara filosofi Ko Aury selalu pegang as a business? Ya ada, yang pasti gini, ketika kita bersatu, kita akan pergi lebih jauh lagi sih. Udah simpel begitu aja. Goal saya adalah itu. Jadi harus bersama-sama, baru kita bisa berangkatnya jauh ya. African proverb tuh ya. If you wanna go far, go alone. If you wanna go fast, go alone. Go fast, go alone. Go far, go together. Iya. Ya itu. That's cool. Ngomongin soal creativity tadi kan, Ko Aury itu dikenal sama orang-orang tuh jagonya bikin viral katanya itu. Bahkan Ko Aury pernah bilang viral itu bisa digaranti. It's a very bold claim kan. Berani banget. Itu boleh ceritain gak? Jadi dari mana klaim itu? Sebenarnya gini sih, Fit. Saya kan udah lama di industri kreatif ini ya. Gitu. Saya tahu perubahan-perubahan yang lagi tercipta itu seperti apa. Kalau dulu orang tuh bukan orang brand ketika mereka melakukan sebuah campaign, mereka itu cukup bikin iklan yang kreatif, that's it. Budget gedein, pasang selebritis. Pakai selebriti, pakai iklan TV, budget buat burn ads di YouTube sekian miliar, semuanya budgetnya gede-gede semua. Tapi at the same point mereka sadar bahwa kita nggak bisa beli atensi. Oke, you bayar, kelihatannya gede nih, gitu kan, iklan di YouTube-nya, 10 juta, 30, 50 juta views, engagementnya kecil. Orang nggak nonton, orang nggak terlibat. Jadi saya ngelihat pada saat kemarin ini, kayaknya ada pergerakan zaman. Berganti sekarang. Kalau dulu kreatif era, sekarang attention era. Attention era kita breakdown lagi. Jelas kekuatan sosial media. Sosial media dibagi lagi. Ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, ada YouTube. Semuanya main. Gitu. Nah tergantung brand mau mana dulu yang dimenangin. Kalau emang masih brand kecil nggak usah semua dimenangin dulu. Satu dulu aja. Kita kuasain itu dulu. Gitu. Nah menurut saya karena eranya sekarang sudah berubah, saya selalu ngomong gini, kreatif tanpa atensi itu sama dengan sia-sia. Jadi yang penting itu adalah kita bisa dapat atensi atau enggak. Nah untuk dapetin atensi itu kan butuh sesuatu, konten gitu. Nah untuk menciptakan konten yang sifatnya viral, jujur Flux di Creative Universe ini saya punya banyak partner anak-anak muda yang mereka memang into banget ke sosial media untuk bikin konten-konten sifatnya viral. That's why saya banyak banget invest ke anak-anak muda karena mereka yang emang into ke sana. Saya sebagai thinker, eranya sekarang seperti ini. Saya tahu caranya gimana, tapi mereka yang menjalankan, mereka yang berperang. Gitu. Jadi jagoan-jagoan saya tuh lagi saya perbanyak juga. Gitu. Nah, attention era menjadi kunci adalah gini. Tidak lagi caranya orang harus punya budget gede. Saya selalu bilang bedanya
kreatif era dulu sama attention era adalah gini. Kalau kreatif dulu kita punya budget gede, kita tawarin ke orang satu-satu. Ya. Wow, orang mau lagi main handphone dikasih lihat udah bodoh, pokoknya penting dihitung itu 1 views. Mau sampai kapan? Gitu. Sekarang era attention itu adalah saya bikin konten ini sifatnya viral. Habis itu David ngelihat, semua orang ngelihat, bahkan dari ujung pengen tahu ngelihat konten ini. Era attention seperti itu. Gitu. That's why saya shifting lumayan besar juga dari yang tadinya cuma kreatif era menjadi attention era. Dan kenapa saya bisa kasih garansi? Karena saya tahu how to crack bikin video-video yang sifatnya viral. Ya, udah gitu. Punya rumusnya udah lah punya rumusnya. Dan you gitu allow investnya, kalau saya dengar itu bukan cuma uang. Ya. Tapi juga ada waktu, ada energi, dan ada kepercayaan di situ. Betul. Saya dengar ceritanya waktu games ya. Anak-anak main games di kantor gitu ya. Itu kan butuh sebuah investasi kepercayaan di situ kan, bahwa ya udah kalian waktunya main game supaya kalian ngerti dunianya. Iya, betul, gitu, betul. Karena emang lagi ngejain project dari Telkomsel lah gitu kan. Jadi untuk mengembangkan homeless media dunia games. Jadi mau ngomong emang anak-anak harus main games. I see. Tujuannya kayak gitu. Sama kayak bikin konten gini juga, kalau ngelihat itu semua mereka tuh scroll TikTok. Ya, dunia gitu games kan. lagi lumayan naik. Soalnya betul, naik. Inisialnya sama saya kan. DG kan? DG. Gitu. Tapi kalau dari yang semua Ori cerita itu, ada nggak satu case study yang benar-benar kayak life changing buat the brand? Kayak tadinya mereka itu invest too heavy di sini, akhirnya yang Ori barusan cerita, dan ini success story-nya. Ada nggak case yang bisa di-share? Banyak sih. Contohnya juga kemarin ini deh. Ya walaupun ini mereka brand udah lama, ya mereka sebenarnya tanpa harus melakukan sesuatu juga udah eksis lah, gitu kan. Tapi kita lihat datanya aja nggak bohong. Ya salah satu perfume, ya itu perfume kalau kita search di Google Trends itu tadinya tuh dia tidak ngomongin banyak orang. Even 0, 0, tiarap, gitu. Saya kasih lihat datanya ke Big Boss ya, Pak, lihat deh Pak. Sebelum kita bikin video yang viral, brand Bapak Google Trends-nya kosong, tiarap. Ketika kita bikin viral, itu speknya tinggi banget. Dan itu terus berjalan selama beberapa bulan ke depan. Dan exactly brandnya disebut. Brandnya brand mentionnya disebut juga gitu kan. Jadi kadang dengan kita bikin viral gini, impactnya jelas kelihatan nyata. Gitu. Mungkin kalau dibilang secara sales, ya karena mereka sudah gede, tidak terlalu menambahkan ibaratnya. Tapi kan dari penyebutan mereknya pun, bahkan kalau ngeliat di komentar-komentar orang jadi tercipta sesuatu yang menarik juga, gitu. Ada beberapa ketika kita bikin viral sesuatu, pasti kan ada orang yang, oh ini mah parfumnya gini. Ternyata surprisingly yang saya lihat kaget, banyak brand-brand advocacy yang membela brand tersebut. Ya ada pro kontranya ya terjadi di masyarakat. Justru di digitalnya tuh ternyata bilang kayak, bahkan bos sampai ngomong, gila ternyata banyak yang ngebelain kita ya Ri. Itu dia Pak. Bapak gak pernah tahu kan. Iya Lori. Gila lihat dia semua bilang kayak, dibilang gitu kan. Gue pakai ini, gue gue demen kok yang ini gini semua. And it's organic. And jadi it's stronger. Gitu kan. Jadi menciptakan si brand advocacy-nya juga. Dan itu penting ya David. Dan mereka malah gak ternyata sudah sebanyak itu yang penggunanya mereka, dan mereka rela untuk doing something. Ke dicarinya itu ya tadi ya, mulai dari belum dicari sampai dicari. Berarti itu kan brand recall. Banyak si entrepreneur ini yang pengennya itu sampai sales. Kan sering dong dapat yang pengaruhnya ke sales saya gimana. Itu Ori menanggapinya gimana? Gak ada masalah, cuma kita harus bilang dulu ya bahwa begini, tujuan kita melakukan sebuah konten itu ada dua sebenarnya. Satu emang untuk awareness, untuk orang brand tahu. Satu lagi adalah untuk menghasilkan sales. Jadi jalan tuh ibaratnya begini nih. Dua jalur. Kita usahain ujungnya satu nih. Tapi jika terjadi dua dan belum, jangan menyalahkan kita untuk kok belum sampai ke sini. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan mereka akan bersatu. Karena dua jalur berbeda. Jadi saya udah ngomong mindset di awal, jangan begini ya. Jangan lu kira awareness ini sama ini satu jalur nih. Betul. Ini beda nih. Dua jalur nih, kiri kanan. Tapi kita berharap apapun yang terjadi itu ujungnya jadi satu. Jadi kalian silahkan tahu dulu. Yes,
Nah biasa saya kan ngomong gitu dulu di awal. Lebih baik ngomong pahit di depan daripada nanti pahitnya di belakang. Gitu. Jadi kalian tahu oke, kita ngerti kok gini-gini emang untuk menuju sales ini jalurnya beda. Dia membutuhkan affiliate, dia membutuhkan apa segala macam. Gitu. Jadi lebih baik ngomongin dulu di awal. Safe to say gak sih kalau saya analogiin tuh kayak misalnya kita orang branding ya, kita bantuin mereka mancing untuk sampai ikannya nyangkut di kail. Iya benar. Tapi ikannya naik apa enggak kan tergantung si pemancing gitu kan ya. Benar. Kalau misalnya kita udah berhasil nentuin umpan dan lokasi mancingnya yang benar. Orang mancing lu nggak bisa naikin ikannya, lu nggak bisa salahin orang yang nentuin lokasi dan bikinin umpan dong, gitu ya. Benar. I see. Itu betul. Iya. Nah, analogi yang bagus. Thank you. Tapi ini kalau misalnya begitu sekarang apakah you don't work with celebrities atau masih pakai atau gimana? Karena kan berarti ada kontradiktif di situ. Sebenarnya gini, sebenarnya kalau ditanya masih perlu atau enggak masih. Ya, cuma itu tidak menjadi satu-satunya jurus. Karena sekarang saya selalu bilang ke klien, banyak banget project-project yang Flux kerjain, mereka ngelihat hasilnya kok, gitu. Kita nggak perlu menggunakan artis dengan budget miliaran. Saya bisa menggunakan konten kreator kita yang mungkin followersnya baru 1.000 atau berapa, tapi total mereka bisa mendapatkan engagement jauh-jauh lebih besar. Saya ada satu konten kreator kita bilangnya persona account. Persona account itu adalah salah satu account yang dibuat karakternya, dan dia punya tujuan cerita kenapa dia hadir di sana. Ada satu account yang kita bangun itu satu video itu bisa tembus 55 juta views. Case apa itu? Kita bikin itu belum ada bisnis atau gimana, tapi setidaknya satu account ini kita bangun itu adalah kreatornya. Kita bikin ceritanya cowok yang tinggal di kosan cewek. Nah ketika ini menarik dan orang jadi ngikutin perkembangan apa lagi, baru brand-brand kita masukin ke sana. Nanti tiba-tiba diolesin sama cewek-cewek yang ada di tetangga itu lotion, terus habis itu dimasakin sesuatu, nasi apa segala macam semua. Jadi all brand bisa masuk ke sana. Tapi kan itu membuktikan loh akun yang baru dibuat. Bukan orang yang gede atau gimana gitu. Kayak di idenya Flux juga kemarin satu case tadi menurut saya sukses. Saya bangga banget gitu kalau ngeliat di konten idenya Flux. Kemarin saya dapat konten kreator itu umurnya udah tua, 60 tahun. Boomer. Saya sempet nonton Payono juga loh itu. Itu jujur waktu Payono mau ngelamar kerja di tempat saya sempat bisa nggak ya orang tua bikin konten. Dan saya cuma bilang satu-satunya waktu itu sama Pak Yono, Pak yang tersisa di saya cuma konten kreator. Kalau Bapak mau mencoba, let's do it. Saya mau coba Pak Auri. Yang penting Pak Auri ajarin saya bagaimana cara bikin konten, semua segala macam. Dan saya termasuk nekat juga, gila juga. Iya sih, Anda gitu sih kan. Berani sih ngambil keputusannya sih. Gas gitu kan. Udah masukin gitu. Ternyata kontennya kan FYP. Boomers kerja di creative agency. Plot twistnya dapat. Tapi memang hanya orang-orang kreatif yang mengerti itu. Berarti kan saya masukin kategori juxtapose ya. Irony, contrast kan. Jadi hanya orang-orang kreatif yang sanggup menabrak konsep seperti itu sih. Anda kalau ketemu sama orang yang lurus, pola pikirnya tuh kayak gila nih orang gitu kan. Gitu. Nggak mungkin banget kan. Bisa begitu gitu loh. Orang tua tapi kerja di creative agency itu kan mind blowing banget kan. Betul. Bahkan Pak HR saya pun juga ngomong gitu kan. Bapak yakin? Bapak yakin gitu ya kan. Yakin saya bilang mau gitu kan. Udah masukin. Gitu. Iya. It's good. Jadi memang butuh apa ya? Butuh untuk take risk ya. It's a risk kan. Iya. Butuh untuk berani mengambil resiko itu. Nah, ini terakhir berarti apa yang diakuisisi? AI. Terakhir aku baru invest ke bisnis saya dan tech. What is it? Cerita dong. Jadi saya ngeliat perkembangan dunia tadi ya, kan saya udah menggabungkan kekuatan kreativitas, atensi sudah saya gabungin. Ada satu lagi yang saya ngeliat, saya perlu nih ada apa? AI. Jadi saya ngeliat banyak banget ibaratnya gini, kreatif itu ibarat kata otak, AI itu ibarat kata otot. Betul. Jadi otak sama otot harus bekerja barengan. Nah saya udah tahu bisnis AI ini bagus. Cuma saya waktu itu belum tahu apa yang bisa kita lakukan. Jadi akhirnya kemarin saya ketemu satu perusahaan AI di Jogja. Saya ngelihat dia bisa mengerjakan apapun yang saya minta. Udah saya invest ke dia aja. Jadi fungsinya apa sih AI? Jadi AI yang ini AI consultant. Contoh, setiap perusahaan itu berbeda-beda PR-nya. Ya kayak kemarin kita dapat satu project yang cukup crazy menurut saya. Jadi
AI ini adalah bayangin setiap perusahaan kan pasti punya permasalahannya. Betul. Ceritakan ke kita permasalahanmu apa, kita akan menyelesaikan itu lewat AI. Okay. Contoh kemarin ada salah satu perusahaan F&B, dia lagi masif banget. Perkembangan dia bahkan punya target tahun ini tuh mau buka 500 gerai. 500 gerai. Bayangin kalau dia manual satu-satu dia ngecek nih, titik ini bagus nggak ya? Kompetitornya ada siapa aja? Trafficnya seperti apa? Lifetime yang orang datang ke situ seperti apa? Jadi kemarin si partnerku ini dia sudah bikin satu tools, bahkan kita cuma tinggal taruh titik, ngasal aja ya. Sini mau buka. Itu dalam waktu sekian saya udah bisa ngebaca. Di sini jelek. Nilainya cuma 60 dari 100. Kenapa? Karena begini semua dikasih analisanya. Gitu, bahkan dia udah kasih tahu kompetitor di sekitarnya yang sejenis itu bisa dicek sama dia. Jadi langsung visibility study-nya on seconds ya. Yes. Seru on juga. Second juga. Jadi kalau dulu mungkin orang datang ngelihat segini orang ini begini buat buka satu titik. Mungkin butuh sebulan kali ya buat analisisnya. Betul. Sekarang cuma tinggal titik buka. Keluar. Reasonnya apa aja segala macam itu kelihatan. Bahkan di sekitarnya pun ketahuan langsung. Crazy. Itu salah satunya aja. Bulan lalu tuh saya kasih training AI ke senior directors sama senior komisari untuk salah satu bank. Yang saya share itu buat mereka cukup mind blowing. Padahal buat saya in the end of the session saya bilang, Pak, for your information ini TK Pak. Iya benar. Atau SD kelas 1 deh kita bilang. Jadi pengembangan ini masih sangat masif sekali ya. Itu interesting sih. Nanti kita ngobrol secara terpisah ya. Buat itu ya. Pokoknya aku lagi ada satu bisnis yang nanti kalau misalnya udah jadi, ini menarik untuk kita diskusikan nanti. Apa itu? Gitu kan. Pokoknya saya kan punya satu bisnis. Berarti pre-launch di sini nih ya. belum di-launch, cuma setidaknya bisnis ini tuh bener-beneran tuh ya menarik lah gitu kan. Saya berhasil menciptakan sesuatu menggunakan AI dan saya bakal bikin AI ini tuh mereka tuh bisa jadi multiplikasi ke semuanya tuh lewat satu AI inilah. Jadi bayangin kita punya satu usaha, walaupun bapak orang juga sudah jalankan tapi beda bisnisnya lah. Bayangin satu AI ini kita menggunakan bisnis satu AI, dia bisa jadi yang ngurusin finance iya, yang ngurusin operasionalnya iya, semuanya cukup dengan satu AI ini. Itu jadi ibaratnya kita punya bisnis nggak perlu repot-repot lagi, sekarang semua mereka udah bisa jalanin. Dia Nick Fury-nya. Iya benar. Tapi menarik sih ngomongnya itu passion saya tuh kalau ngeliat di reels IG-nya Explore-nya isinya tuh ntar cloud lah, ntar inilah semua banyak banget sih. Saya ngeliat ya sampai kan terakhir sebelum saya ngajar di banking ini ngasih training ini, saya beberapa bulan sebelumnya kan open for public tapi limited. Itu saya ngeliat kan proses saya buat materi dari sini kan kurang lebih materinya sama. 3 bulan itu shiftingnya wah gila sekali sih. 3 cloud design waktu itu belum ada, tiba-tiba ada cloud design. Udah ada. So the tools getting better dari yang ada pun ditingkatkan lagi, wah gokil sih. Tapi sebenarnya mengerikan sih. Saya kemarin ini sempat insecure juga, bahkan sampai cerita ke istri. Kenapa tuh? Yang aku udah berusaha untuk ngejar update tentang AI, tapi ini jauh-jauh lebih cepat. Kayak kita baru belajar ini, tiba-tiba udah ada ini. Betul. Terus kayak gitu kan. Tiba-tiba ada ini lagi, tiba-tiba ada ini lagi gitu kan. Tapi jadi kayak ada FOMO-nya gak sih kitanya? Fear of missing out, jadi kayak takut ketinggalan jadinya gitu. Ada gitunya gak? Gitu kan. Iya bener. Cuma sekarang saya mikir gini deh. Udah, back fokus ke satu. You mau kuasain di mana dulu. Betul. Walaupun yang lain ada banyak, udah biarin dulu. Ini dulu aja kita kelarin dulu. Karena kalau kita ngejar ini jadinya tuh kebagi-bagi. Lebih baik satu kuasain di sini, udah ada outputnya bisa jadi, udah beres deh. Satu tools AI yang paling kepake oleh seorang Yohanes Auri apa berarti sekarang? Beda-beda fungsinya ya. Iya beda fungsi kan. Sekarang balik lagi ke ChatGPT ya. Kita beda agama berarti. Kita beda agama. Karena udah ada 2.0. Bikin image. Bahkan kemarin saya jujur kemarin ketemu satu orang, job desk-nya dia saya kasih clear banget. Apa itu? Saya bilang gini, kamu ikut Kohari, gitu kan, gaji yo minta berapa terserah. Title kamu Kohari kan kasih adalah AI Lead Designer Changer. Waduh, nggak ada tuh title kayaknya ya, gitu kan. Pokoknya cuma di Flux Creative Universe dah ya.
Jadi saya bilang gue lagi nih, tugas kamu di sini nanti ketika kamu masuk di Flux ya, kamu harus kasih train dan knowledge ke semua desainer Core bahwa sekarang sudah ada AI yang sebegitu mumpuni yang bisa membantu pekerjaan kita. Kamu transfer knowledge ke dia, dan saya kasih kebebasan ke kamu. Kamu lihat mana desainer yang bisa ngikuti perubahan zaman, mana yang enggak. Kalau yang nggak bisa ngikuti perubahan kamu, perubahannya yang dia sudah terapkan materi dan segala macamnya, kita berhenti. Sorry to say. Sekarang saya berpikir gini, dia kaget juga kok dibilang gitu kan. Tapi saya berharap semuanya bisa ngikut. Dibilang gitu ya kan. Tapi kan kita tidak bisa memaksa orang. Betul. Kita sudah kasih, ada kamu orang di sini yang ngasih knowledge, yang ngasih ilmu, yang menjadi gurunya. Tiba-tiba ada orang yang nggak mau ngikutin, kita nggak bisa maksa loh. Terpaksa mau nggak mau kita, ya udah sorry to say nih. Kapalnya udah lebih cepat dari dia berarti. Betul. Kan. Karena saya mikirnya gini, sekarang bayangin. Misal Core punya sekarang, saya kemarin sampai tes dong ke desain. Desainer kita ada berapa total semua? Sekitar 30-an. 30-an mengerjakan desain, mungkin itu cuma mereka bisa ngerjain, taruhlah, saya belum ngecek berapa kerjaan mereka. Let's say misalkan 30 desainer ngerjain 20 klien misalkan. Saya yakin dengan AI, kita pikirnya semua 30 ini mengikuti perkembangan nih. Mereka jadi pintar gitu. Jadi tahu caranya gimana. Tadinya cuma 20 klien bisa jadi 150 dong. Mulai dari AI. Kan balik lagi, AI itu kan otot. Gitu. Jadi saya udah, nanti dia masuk title-nya itu. Lu lakukan perubahan di semua desainer Core. Lu cek satu persatu. Mana desainer yang udah menggunakan AI, mana yang enggak, mana yang bisa ngikutin speednya atau enggak, berubah jadi lebih cepat atau enggak. Gitu kan. Yang enggak kita kasih warning. Mereka nggak bisa ngikut dan mereka emang, gue nggak bisa ngikut dan gue nggak mau, nggak apa-apa. Let go aja. Gitu kan. Kita lakukan kepada orang yang mau berubah ngikutin AI, karena banyak orang masih anti sama AI. Iya, betul. Itu banyak bahasan di situ. Ya udahlah gitu ya kan. Kita nggak bisa maksa. Kalau misalnya kita di dunia kreatif kan dulu kamera digital mengalami hal yang sama kok dengan kamera analog. Betul. Kita mundurin lagi. Dulu sama itu pelukis juga anti sama kamera kan. Iya. Bener. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah proses yang berulang. Cuma Cuma bedanya adalah ini scale-nya lebih besar karena bukan cuma kreatif yang kena kan. Iya. Benar. Dulu zaman kita pakai kamera digital pertama, orang analog bilang apa? Wah, lu masa foto jepret-jepret aja orang mancis. Bener kan? Bener. Sekarang AI juga dimusuhin, sama. Ya kan? Sekarang apa sih AI itu gitu? Iya. Oke, cool. Terus kemarin juga habis akuisisi ini ya, agensi lain nih. Ada berapa agensi barusan akuisisi? Agensi aku agak lupa ya. Karena lumayan banyak loh. Wow. Mas David. Jadi sekarang inti aku adalah gini. Ini prinsip aku ya. Gitu. Nggak tahu benar atau salah. Tapi menurut aku ini yang tepat banget. Jadi gini. Ya. Yang aku lakukan itu adalah daripada kita menjadi musuh. Dan daripada kita merusak ekosistem, lebih baik kita bergabung aja. Gitu. Jadi sekarang saya lebih ke situ mindsetnya. Saya ngeliat ada agensi bagus. Contoh deh, gitu kan. Sekarang kan lagi yang bikin viral-viral nih juga banyak. Banyak beberapa agensi baru muncul, gitu. Karena mereka sudah tahu teknik dan sebagainya. Nah sekarang yang saya lakukan itu adalah begini, Fit. Gabung aja ke Core, gabung aja ke Flux Creative Universe. Kita kasih kliennya dan ngikutin harganya juga. Ibarat kata jangan dirusak. Kita bareng-bareng aja. Gitu loh. Jadi the mindsetnya sekarang tuh saya lebih banyak peluk-pelukin semua satu-satu. Ya kita jalan bareng. Gitu kan, nggak ada ruginya kok dengan kita jalan bareng. Gitu kan. Daripada you datang sebagai perusak, mendingan lu datang di ekosistem kita sebagai jagoan. Tetap tugas kita adalah melindungi juga kok, gitu kan. Berkarya juga, gitu. Itu sih sekarang gue lah. Jadi semacam konglomerasi akhirnya ya. Dan betul. Big groups gitu ini kan akan jadi lebih strong kan bareng-bareng kan. Betul. Gitu. Nah mereka ini kan masing-masing ada leader-leadernya sendiri tuh. Ya kan. Core membebaskan mereka atau Core punya strict rules untuk ada guideline di Flux Creative Universe sebagai holding. Gini, semua partner-partner saya ini mereka tuh punya, saya selalu tanya, the way cara kamu memimpin leader tuh seperti apa?
Dan saya tuh nggak memaksakan mereka untuk berubah menjadi orang lain. Karena saya percaya setiap partner saya tuh punya ciri khasnya sendiri masing-masing. Tapi yang saya kasih itu adalah guidance-nya aja. Contoh, kemarin lucu, salah satu partner saya kan lagi syuting bikin konten pakai Ferrari gitu kan. Terus tiba-tiba yuk ikut saya yuk Will, saya bilang gitu kan. Masuk mobil ini, kok dia bilang gitu kan. Pas masuk dia nanya begini, dia bilang gitu kan. Kok menurut Kohari aku bisa beli Ferrari atau enggak? Dia nanya hal itu. Saya jawab begini, Will, setiap orang punya mimpi, mereka pasti bisa mencapai mimpi itu. Tapi pertanyaannya adalah yang kamu harus tanya ke diri kamu sendiri, seberapa kamu kuat untuk bisa mencapai mimpi itu. Justru endurance-nya itu yang kamu harus tanya. Kamu kuat gak? Entah keadaan jatuh, bener-bener hilang semua ibaratnya, mulai dari nol lagi, yuk kuat gak? Bangkit lagi. Gitu kan, disakitin sama apa segala macam, yuk kuat gak bangkit lagi. Karena itu yang bikin orang, mimpinya mah tetap sama, tapi endurance-nya betul. Kuat digebukinnya tadi ya. Iya tadi saya bilang itu kan. Jadi pertanyaan Kohari adalah bisa gak? Bisa. Endurance-nya kuat atau enggak? Iya. Kalau endurance-nya gak kuat, ya udah gak akan bisa mencapai mimpinya. Jadi saya kasih guidance ke setiap leader saya itu adalah lebih ke caranya dia. Jadi saya bilang ke dia, nanti kamu ngelihat orang-orang di bawah kamu, mana yang kamu rasa layak untuk jadi pemimpin, satu layer di bawah kamu angkat. Kasih kesempatan buat mereka. Tapi kasih kesempatan buat mereka caranya gimana? Kasih ujian. Dia bilang gitu kan, satu project kamu kasih dia jalan sendiri, tapi kamu tetap pantau, bisa gak dia menyelesaikannya. Jadi semacam kayak gitu itu yang saya kasih guidance-nya aja. Sisanya saya bebasin ke dia. Gitu kan. Cuma kitab-kitabnya yang menurut saya yang harus dimiliki seorang leader, itu saya biasa tanemin ke mereka. Apa? Jurus yang saya selalu pegang, selalu saya ngomong ke setiap partner saya. Agak ekstrim. Saya selalu bilang begini, Fit. Kamu sebagai leader, kamu sebagai pemilik bisnis, rumus satu-satu yang kamu harus pegang adalah gini. Kamu harus lebih capek dibanding karyawan kamu. Kalau you punya mindset, gue mau jadi bos biar gue bisa santai-santai, itu salah besar. Karena ketika you jadi leader, lo harus lebih capek dibanding karyawan lo. Lo harus masuk paling pagi, pulang paling malam. Seharusnya seperti itu. Gitu kan. Karena apa? Mereka ngambil energi dari kamu gitu kan. Kalau kamu ya males-malesan, ya mereka gak akan lebih rajin dari you. Betul. Ownernya aja segitu gitu kan. Segitu. Saya bilang gitu kan. Jadi yang kamu harus punya dulu, kamu harus bisa lebih capek dibanding mereka. Jadi saya selalu ngomong kayak gitu. Soalnya banyak kok yang orang itu ngerasa ngelihat enak ya jadi entrepreneur, jadi bos karena bisa liburan waktu orang lain gak liburan, ya kan? Orang semua lagi kerja dia liburan gitu, bisa punya waktu sama anak di mana waktu orang-orang lain kerja. Tapi mereka nggak ngeliat what it takes untuk sampai ke sana, sehingga mereka itu terjebak di bisnisnya. Pokoknya gue pengen segera autopilot, ya kan? Gue pengen segera lepas. Padahal kan pesawat kalau autopilot juga kan dia harus sampai di titik tertentu baru pencet kan. Bisa. Beberapa orang tuh belum nyampe di sana. Dia udah pencet tombol autopilotnya, jadi waktu kapalnya goyang terus dia nanya, kok pesawat gue goyang gitu. Benar. Jadi ya saya setuju sih sama Ko Auri. Jadi kayak pengen orang tuh kadang terlalu takut capek dan pengen nyaman belum pada waktunya. Sehingga akhirnya kapalnya jadi tidak stabil jadinya. Dan terus terang semua partner saya itu saya gembleng habis-habisan sih. Pokoknya orang-orang yang menjadi lingkaran saya, goal saya itu adalah saya akan memaksimalkan potensi dia. Sampai dia sendiri aja tuh, ternyata gue bisa di sini. Itu peranan seorang leader tuh seperti itu. Ibarat kata tuh, kita kan udah di atas. Dan saya ngomong begini kemarin ke si William ini gitu ya kan. Dia juga cerita, kok aku capek ya jadi ini. Emang harus begitu. Saya bilang begitu kan. Makanya tadi saya nyambung ke yang tadi. Yang namanya leader itu harus lebih capek dibanding karyawan. Justru itu bagus. Kalau kamu lebih bisa dibanding karyawan kamu, itu salah besar. Dia bilang gitu kan, harus lebih capek. Gitu kan. Jadi saya bilang yang lebih capek itu adalah kan, ibarat kata leader itu kan dia harus ke atas. Dia harus ada, ibarat kata dia ke depan. Dan ini yang bikin capek. Dia ke depan. Dia lihat timnya ada di sini titik. Yang dia harus lakukan itu dia harus mundur ke belakang dong. Mundur itu capek loh.
Betul. Udah mundur, dia harus dorong dong. Maju. Bayangin, mundur itu udah capek, ngedorong juga pakai tenaga. Betul. Udah selesai itu, you harus ke depan lagi. Betul. Untuk ngelihat visi lagi kan? Yes. Iya. Itu yang bikin seorang leader capek itu adalah maju mundur, dorong segala macamnya. Itu yang energi habis di sana. Iya. Mau nggak mau. Ini namanya leader. Ngomongin leadership kan Kak Ori juga ngajar leadership ya. Ya. Iklan pernah lewat loh saya. Tapi pendekatan leadership tuh secara filosofi dulu ya kita bilang ya. Pendekatanmu dibandingkan dengan kan banyak tuh kelas leadership apa segala macam. Saya nggak tahu Kak Ori pernah membandingkan apa enggak. Tapi kalau Kak Ori sendiri ngelihat bedanya apa sih? Kalau saya sih ngeliatnya begini. Saya memang mungkin saya agak idealis juga ya gitu. Jadi saya menciptakan sebuah kelas leadership yang saya jual ini juga berdasarkan pengalaman saya. Bahkan saya waktu itu punya konsep sendiri adalah bagaimana, karena saya orang visual ya. Jadi itu saya pakai analogi. Jadi di kelas yang saya taruh itu bagaimana menjadi leader dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi saya bedah satu-satu. Dari kepala itu harus punya mindset dulu nih. Terus mata gitu kan. Jadi semua tubuh saya bahas. Pundak gitu kan. Sekarang kita masuk ke bagian pundak ya. Lu pasti sering kan ngalamin kayak gini. Jadi itu benar-benar di crafting banget gitu kan. Bahkan sampai tangan gitu kan. Tangan jadi leader, tugas tangan itu adalah bukan untuk nunjuk-nunjuk orang, lu nunjuk diri lu sendiri dulu. Gitu. Jadi benar saya pakai ilustrasi itu tuh konseptual banget. Konseptual banget. Orang kreatif memang kalau bikin kelas leadership tuh konseptual ya. Ada konseptualnya gitu Iya. Jadi bikin konsepnya adalah born to lead gitu kan. Lahir dari ujung kepala sampai ujung kaki, bagaimana jadi leader gitu kan. Baru paling terakhir saya taruh kaki. Kenapa? Karena kaki ini bicara legacy. Lu melangkah itu kan tujuannya untuk ada orang yang ada di belakang ngikutin jejak lu. Iya. Jadi baru kelar itu di kaki. Interesting. Sorry, dari semua perjalanan ini leadership ini, apa kejadian yang kan kalau kita ngerekrut karyawan tuh udah pasti disaring. Tapi apa kejadian paling toksik yang pernah terjadi di dalam Flux Creative Universe ini apa? Mungkin saya nggak ngomong ke Flux Creative Universe ya. Saya lebih karena gini, masing-masing itu saya serahin ke partner saya tadi. Saya ngomong ke yang saya pimpin deh, idenya Flux waktu itu. Gitu. Agak salah di saya juga sih. Briefnya salah. Briefnya salah. Jadi perintahnya salah, promnya salah. Iya, gitu. AI-nya jadi kerjanya salah. Kalau yang ini, jadi kadang tugas leader itu dia juga harus bisa mengakui kesalahannya. Gitu, jangan udah salah terus lu lempar tangan, bukan salah gua gini segala macam. Enggak. Jadi waktu itu brief saya itu adalah ke salah satu lead ini saya ngomong, Kori pengen kamu bisa jaga tim ini, jangan ada yang keluar masuk deh. Dia bilang gitu ya kan, kalau bisa ada yang 3-4 tahun udah kamu jaga dia deh. Dia bilang gitu. Itu briefnya. Ternyata benar. Dijagain beneran? Bukan. Jadi? Kerjaannya biasa aja. B aja. Bahkan ketika saya tegur pun, justru leadernya ini tuh yang pasang badan. Wah. Kata Koko. Jaga, begini. Dia bilang, iya juga ya. Jadi dibikin nyaman timnya, tapi hasilnya biasa. Betul. Saya nggak bisa merevisi. Karena kan briefnya begitu. Iya. Jadi dia apain? Jadi syukurnya waktu itu satu tim keluar semua. Abis itu saya ganti lagi gitu ya kan. Gua gak mau lagi briefnya begitu. Dia bilang begitu ya kan. Buat apa lu jaga tim kesannya begini. Kerjanya biasa aja. Iya. Jadi berhati-hati dengan brief yang kita berikan juga ya. Kadang salah tangkep juga sih berarti beliaunya. Betul. Ya. Gitu kan. Tapi kan nyaman bener. Nyaman. Gak ada yang mau keluar segala macam semua. Ya orang gak kerjanya perform. Biasa aja gitu ya kan. Ada waktu itu. Bahkan waktu itu pernah ada kesalahan. Adminnya telat bales gitu kan. Terus tegur dong. Gitu kan. Ini leadnya bisa marah loh. Kenapa negor anak buahnya gitu. Oke. Jadi gak boleh ditegur dan balik lagi ke brief awal. Harus nyaman, harus dijaga gitu ya. Di situ saya belajar kayak, oke, gua gak mau lagi kayak gini. Dibilang gitu kan, buat apa nyaman, tapi kalau hasilnya biasa. Kori sama Om Ded itu sempat
mention di salah satu media kalau kita balik ke ini ya ke tentang dunia periklanan gitu ya kita bilangnya bahwa dunia periklanan di Indonesia itu harusnya dipegang oleh orang Indonesia. Oh iya, Kan bener. sekarang itu kan nggak tahu sampai sekarang masih gak sih dipegang sama agensi-agensi luar? Ada Gak sebut nama ya. Iya. Tapi kan kita waktu zaman kuliah kita tahu tuh kalau misalnya yang dijadiin referensi itu nama luar semua gitu. Masih ada, tapi masalah begini, brand-brand yang dari luar memang mereka sepertinya memang sudah ditunjuk harus menggunakan agensi yang senegara dengan brandnya tersebut. Itu bisa diganggu gugat lah. Especially multinational company ya. Yes, udah itu emang udah eksitis ke sana. Fight-nya kita emang nggak ke situ. Oke. Gitu kan. Nah, tapi kan sekarang fight-nya itu adalah sekarang udah bergerak kok, udah mereka bahkan brand-brand yang lokal ya, bukan yang multinasional ya. Mereka bahkan juga udah beranggapan bahwa local agency mereka tuh lebih agile, lebih cepat kerjanya. Dan Flux sekarang juga klien multinasional banyak banget. That's cool. Gitu sudah mulai mereka tahu gitu kan. Apalagi dengan sekarang kita bikin bisnis yang tadi attention era, itu semua hampir multinasional itu kita kerjain. Gitu kan brand-brandnya. Karena mereka tahu gitu kan perusahaan mereka belum tentu bisa ngerjain ini. Kita yang tahu. Dan cara bikin viral itu adalah main dengan waktu, main dengan timing. Bagaimana dalam waktu singkat 2 minggu, seminggu, bahkan sehari 2-3 hari langsung bisa viral. Salah satunya juga kayaknya navigating Indonesian culture itu gak semua agensi ngerti kan? Iya betul. Itu juga penting kan? tuh. Culture-nya Indonesia, slang-slangnya kita di lapangan apa segala macam kan gak semua orang punya sense itu gitu ya. Agensi lo mana ngerti? Kicau mania. Kenapa gue tahu lagi ya? Iya saking viralnya tuh ya. Iya. Seru banget nih ngobrol sama Ko Ori. Tapi mungkin gini, one last question. Tapi saya yakin nanti kita akan banyak ngobrol di luar ya. Satu pertanyaan terakhir saya tuh penasaran sama Ko Ori gini. If seorang Yohanes Auri bisa ngasih nasehat, punya mesin waktu gitu kembali ke Yohanes Auri di masa dia baru lulus kuliah, masih di kosan 4x4 itu yang sering kita ceritain. Apa satu nasihat yang akan Ko Ori kasih ke dia? Gini sih, bagi saya ya, kalau bisa balik ke yang dulu, mungkin saya akan kasih tahu sakitnya itu seperti apa supaya mentalnya saya tuh lebih kuat lagi. Jadi kalau bisa balik ke dulu, saya mungkin akan bilang, Auri, lu kan bangun bisnis ini sendiri. Nanti at some point lu akan mengalami kejadian yang seperti ini. Ketika lu ngalamin kayak begini, please, emang lu harus melewati fase ini dulu. Abis itu lu baru bisa melesat lebih tinggi lagi. Gitu kan. Nah mungkin saya akan ngasih tahu beberapa fase tuh seperti itu. Kenapa? Karena balik lagi, saya tuh takut banyak banget orang-orang yang dia mau bangun usaha. Tadi yang dia tipe petarung jalanan, dia nggak tahu musuhnya ada siapa. Ketika ngelawan musuh itu dia belum siap mentalnya, gitu. Jadi itu yang saya akan coba ngomongin, gitu. Karena kalau saya ngelihat beberapa fase-fase pas saya lagi ngalamin banyak masalah, itu hampir beberapa kali itu mau berhenti, Fit. Kayak udah mau give up, kayak udah deh, apa udahan aja ya, gitu. Nah bayangin kalau saya tiba-tiba Ori yang sekarang mungkin datang ke dulu pas ngalamin gitu kan, ingat Ori yang di masa depan udah ngomong lu harus ngelewatin fase ini. Jadi tetap maju, tetap ini gitu kan. Kan gak ada yang ngasih tahu ketika kita lagi ngalamin masalah itu. Antara maju atau tutup nih. Jalan atau enggak nih. Itu kan berarti. Cash flow cukup apa enggak nih. Yes gitu kan. Dan permasalahan-permasalahan tuh kalau bisa ngomongin tuh seperti itu. Jadi mungkin bagi saya adalah kalau kalian mau bangun usaha, tanemin dulu di dalam diri kalian bahwa kedepannya tidak akan berjalan mulus. Jangan naif mikir semua bakal baik-baik aja. Justru hal yang di otak kita yang paling terjelek. Ntar gue bisa ngalamin gini. Sorry itu itu pasti kejadian. Kita yang menarik ke semesta kita gitu ya. Maksudnya walaupun kita nggak mau itu kejadian, tapi karena dipikirin terus. Tapi pasti akan ngalamin. Gitu. Mau nggak mau. Nah lebih baik dipikirin dari sekarang dulu. Ketika kejadian nanti kita tahu bagaimana mengantisipasinya sih. Bukan berarti berpikirannya jelek ya. Tapi setidaknya you tahu nih. Ibaratnya gini contoh. Mau bangun usaha.
Tapi kita mikir semua bakal mulus. Bisa jadi anak buah lu nanti nusuk lu dari belakang. Yeah. Gimana kalau dia nusuk dari belakang? Yeah. Terus lu bilang mungkin ah. Yeah. Sorry to say, lu nanti pasti akan ngalamin sih. Yeah. Sooner or later. Atau misalkan lu jalan bisnis. Gue bakal baik-baik aja. Gue akan berusaha untuk cukup gajian. Belum tentu. Yeah. Bayangin kalau nanti cash flow lu habis. Apa yang akan lu lakukan? Yeah. Jadi kejadian-kejadian jelek-jelek itu segala macam, lu udah harus tahu ketika jadi gini gue akan ngalamin ini gitu. Lebih baik begitu dulu. Karena banyak orang yang tadi mau bangun bisnis dia mikirnya bagus, padahal justru ketika kita menjalani itu masalah-masalah ini yang bakal dialamin. Nah, endurance-nya disiapin. Nih kayak kalau di Endgame tuh waktu Time Stone nih ya, dapat Time Stone kita boleh balik untuk ya kan? ngumpulin semua Infinity Stones ya gitu ya. Baru cerita jadi berbeda gitu kan. Wah, that's cool. So nice to talk to you. Sorry, thank you so much udah datang. Thank you. Sama-sama. Kita lanjut ngobrol lagi di kesempatan yang berikutnya. Okay. So thank you so much. Sampai ketemu di episode kita yang berikutnya. Kasih tepuk tangan buat Kak Ori. Yay, thank you.